Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Sapira dengan NIM 210907002 dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, perekonomian terbuka, yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka adalah sistem perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu: yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi; yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan; yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan; yang keempat, perbedaan kooperatif dari harga barang; dan yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Open economy atau ekonomi terbuka merupakan jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis serta migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka sendiri, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sektor bisnis, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Kemudian ada mekanisme perekonomian terbuka yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, sektor rumah tangga yaitu yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Kemudian ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan sendiri terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Kemudian ada sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir, ada sektor asing atau sektor luar negeri, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor dan impor. Kemudian, ada kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Kemudian ada sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Yang kemudian ada investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Kemudian ada ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Dan yang terakhir, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, pengeluaran agregat dapat dirumuskan sebagai AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X dan tambah N. Kemudian ada penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, yaitu perbedaan kondisi produk, menghemat biaya produksi, perbandingan tingkat selera, dan adanya prinsip perbandingan keunggulan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yaitu open economy atau ekonomi terbuka sendiri adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, serta migrasi tenaga kerja. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya terdiri dari 3 sektor selain sektor luar negeri.
Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya dengan meminjamkan dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya dan meminjamkan perbedaannya kepada orang asing. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kemudian ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan sebuah proses kenaikan dari pendapatan total serta pendapatan per kapita, memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk, juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi sebuah negara serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Kemudian ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri terjadi peningkatan apabila nilai produk domestik bruto jauh lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah penduduk. Sementara pertumbuhan ekonomi peningkatannya hanya dipengaruhi oleh nilai produk domestik bruto saja. Kemudian di pembangunan ekonomi memperlihatkan struktur kelembagaan dan kondisi ekonomi. Kemudian di pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan kondisi ekonomi saja. Kemudian pembangunan ekonomi memperlihatkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara di pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di pembangunan ekonomi, perubahannya bersifat kualitatif atau tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi dan produksi saja. Sementara kalau di pertumbuhan ekonomi, perubahannya bersifat kuantitatif, hanya menekankan pada sektor ekonomi dan produksi saja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor yang pertama itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, akumulasi modal, tenaga manajerial, dan organisasi produksi. Kemudian ada teknologi, dan yang terakhir ada pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Kalau faktor non-ekonominya yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah, kemudian aspek sosial budaya, dan susunan tata tertib hukum. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang mendukungnya yaitu sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan hukum dan kebijakan. Sementara faktor yang menghambat pembangunan ekonomi yaitu produksi suatu negara dilakukan secara manual, tidak menggunakan teknologi canggih. Yang kedua, kurangnya pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, tingkat ekspor yang rendah. Yang keempat, kualitas SDM yang rendah. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sampai memadat. Kemudian, ada dampak pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu pendapatan per kapita masyarakat lebih tinggi, kemudian pinjaman pemerintah lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Yang keempat, ada investasi meningkat. Yang kelima, peningkatan penelitian dan pengembangan. Yang keenam, produksi barang meningkat. Kemudian ada yang terakhir, kesimpulan, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita, memperhitungkan dengan adanya pertambahan penduduk juga disertai perubahan fundamental dari struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan untuk para penduduk dari suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya
bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi atau alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan, sosial, dan teknik. Sekian penjelasan 2 materi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.